materi geometri ruang bagian pertama saya akan menjelaskan tentang hubungan titik, garis, dan bidang ya. Oke, yang pertama, melalui dua buah titik tidak berimpit, berarti tidak segaris, hanya ada satu garis lurus ya. Itu dicontohkan titik A dan titik C. A dan C ya. A dan C kan titiknya berbeda tempat, maka hanya ada satu garis AC, tidak ada garis lain. Terus ada garis FH dari titik F dan H maupun dari garis titik E sama titik G nanti akan terbuat garis EG ya. Yang penting garisnya tidak seletak ya. Yang kedua, sebuah garis lurus yang kedua ini mempunyai dua titik sekutu dalam bidang, maka garis tersebut terletak dalam bidang. Berarti dia punya titik sekutu atau titik temunya ya. Contoh adalah garis AC terletak pada bidang ABCD. AC pada bidang jelas ya, di sini AC, di sini ABCD ada titik A, ada titik C ya. Maka A dan C merupakan titik persekutuan atau titik temunya ya, temu. Atau bertemu. Oke. Lanjut. Tiga buah titik yang tidak berimpit atau tidak segaris, hanya ada satu bidang datar. Contohnya itu di gambar 1.6. Di situ ada titik BGE dihubungkan menjadi sebuah segitiga BGE. Kalian bisa membuat contoh lain, misal ada titik ABD. ABD. Nanti juga bisa menjadi AB dan D kan tidak berimpit ya. Walaupun segaris tidak apa-apa, yang penting ABD nanti berbentuk segitiga ABD. Ini juga sama. Dalam arti yang ini ada garisnya ketiganya. Kalau dua saja tidak apa-apa, yang satu tidak. Lanjut. Sudah. Misal garis EG tidak pada garis B dapat dibuat satu bidang datar. Ini lanjutannya, nanti bisa berpotongan. Melalui dua garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar, jelas. Contohnya seperti apa? Contoh kalau kamu lihat bidang ABCD. ABCD ya. Ada dua garis berpotongan, yaitu misal garis AC sama garis BD ya. Maka hanya ada satu bidang datar, yaitu bidang apa? ABCD. Artinya misal AC berpotongan dengan BD ya, maka bidang datarnya adalah ABCD. Paham ya? Lanjut. Melalui dua buah garis yang sejajar hanya ada satu bidang datar. Dua garis sejajar, berarti dia tidak pernah bertemu ya. Contohnya di sini AC sama EG. AC sama EG hanya ada satu bidang datar, yaitu bidang ACGE. Kalian bisa bereksperimen lain. Misal ada garis sejajar garis BC. BC sejajar dengan siapa? Nah, misal dengan FG. Maka akan terbentuk hanya satu bidang datar, berarti BCFG akan terbentuk sebuah bidang, yaitu menjadi BCGF. Ingat membacanya harus berurutan, tidak boleh BCFG, tidak boleh, harus urut BCGF. Ada contoh lain lagi, misal saya bidang AH, garis AH, dia sejajar dengan ya BG. Maka bidangnya adalah, kalian bisa menulisnya A ke H, lanjut ke G, lanjut ke B. Atau versi lain, tergantung kalian, penting hasilnya sama, bisa A ke B, baru ke G, baru ke H. Ini juga sama. Ini sama ya. AHBG sama ABGH itu sama, hanya penyebutan namanya. Seperti penamaan sekolah kita. SMA 1 Mbak, ada yang bilang Sabah, sama kan? Lanjut, kedudukan titik dan garis pada bidang. Oke. Yang pertama, ini yang pertama.
Melalui satu titik dapat dibuat lebih dari satu garis. Misal titik P ya, jelas. Satu titik dapat dibuat lebih satu garis. Contohnya dari titik P. Garis PC bisa. PC melalui AC terus BD. Apakah ada lagi? Ada banyak. Misal dibuat seperti ini. Nah, tak terhingga jumlah garisnya. Kemudian dapat disimpulkan dari kejadian tersebut, karena P pada himpunan ABCD, maka dapat dikatakan bahwa BCD melalui titik P. Karena AC pada bidang ABCD, cirinya AC pada ABCD adalah ini. Ada huruf AC ya. Bidang ABCD di sini ada A, ini ada C. Jelas pada AC terletak pada bidang ABCD. Lanjut kesimpulannya. Kesimpulan dari titik pada suatu bidang adalah titik terletak tersebut, nah ini yang pertama, terletak pada garis ya, atau titik tidak terletak pada garis. Misal di situ yang pertama ya, terletak pada garis, berarti misalnya ada titik P terletak pada AC ya. P pada AC, terus P pada BD. Yang kedua, titik tidak terletak pada garis, misal titik P itu tidak terletak pada garis AB ya, dia di luarnya ya, AB. Banyak lagi, atau EF dan seterusnya, masih banyak lagi. EF terus P di luar DC, di luar CG. Oke. Lanjut kedudukan garis dalam bidang. Jika dua buah garis tidak terletak dalam satu bidang, maka kedua garis itu bersilangan. Bersilangan. Contohnya apa? Di situ AH sama EG, AH sama EG, AH dan EG ya. AH itu miring ke sana, EG miring ke kanan. Di situ garisnya tidak ada titik temunya. Terus juga tidak sejajar. Intinya kalau kalian, ciri dari garis bersilangan adalah dia tidak sejajar. Nah, tidak sejajar. Yang kedua, tidak berpotongan. Nah, itu pasti garisnya adalah bersilangan. Contohnya BC. BC sama FG. Nah, BC sama FG karena dia sejajar, otomatis dia bukan bersilangan. Terus lagi BC sama ED. BC sama ED itu adalah garis yang bersilangan. Dia tidak bertemu, dia tidak sejajar. Oke. Lanjut. Kemudian untuk ciri garis yang berpotongan, ini saya mau jelaskan, ada 3 ya. Garis pada ruang. Yang pertama bersilangan udah, sekarang berpotongan. Berpotongan berarti ada titik temu, ada titik temu. Titik temunya. Misal contoh ini. Berpotongan. Garis AB akan berpotongan dengan siapa saja? Yang pertama, ada titik temunya. Entah itu titik A ataupun titik B, terserah. Misal titik B ya. B sama C. AB sama BC bertemu di titik mana? Di titik B. Oke, yang kedua selain BC, BF. Dia juga bertemu di titik B juga. Yang ketiga BH. Ini juga bertemu di titik B. Yang keempat BE juga bertemu ya. Apakah hanya ada B saja? Tidak, dari A juga bisa. Tinggal A dihubungkan kemana? A ke D. Iya, titik A ketemu dengan titik D. Ya, sama-sama A ya. 6. AH ini juga merupakan titik potong dengan AB. Ada titik temunya. Berarti ciri dari dua garis berpotongan adalah ada titik pertemuannya ya. Garis AB bertemu dengan BC di B.
garis AB bertemu dengan BF di B, garis AB bertemu dengan BH di B, dan garis AB bertemu dengan BE di B. Atau dengan garis AB bertemu titik A, di sini ada titik D, A, B bertemu titik garis AD, titik A yang bertemu AB dengan AH, atau yang lainnya misal 7 AG, ini juga berpotongan di titik G. Paham ya? Lanjut untuk sejajar, jelas kalau sudah paham kalau sejajar ya. AB sama DC, ya, dia sejajar, dia tidak pernah bertemu dan tidak berpotongan. Untuk simbol sejajar adalah garisnya miring 2 ya. Misal garis AB terus bosen ya, AD akan sejajar dengan siapa saja yang miring seperti AD siapa ya, BC. Sejajar lagi dengan siapa, EH, terus FG. Hanya itu, selain itu tidak bisa. Lanjut, kedudukan garis dalam bidang ruang. Jadi yang pertama ada garis di luar bidang, berarti dia tidak ketemu bidangnya. Misal ada di sini ada bidang BDFH ya, miring ini, sama garis CE. Kalau garis CE dia bertemu, berpotongan ya. Terus kemudian kalau dia di luar BDHF, garisnya adalah BDHF, dia tidak akan bertemu dengan garis AE ya, ataupun garis CG, sehingga garis AE itu di luar bidang BDHF maupun bidang BDHF sama garis CG, itu ketentuannya juga di luar bidang. Kemudian perhatikan gambarnya ini ya, gambar titik 1 titik 12. Di situ ada bidang ABCD sama bidang EFGH. Kalau kamu perhatikan itu antara bidang alas sama bidang atas ya. Itu berarti bidang ABCD sama bidang EFGH, kedua bidang itu dapat dinyatakan sejajar ya. Sejajar. Kemudian kesimpulannya, kedudukan garis dan bidang dalam ruang adalah bisa berpotongan, sejajar, atau berimpit. Kita lanjut latihan soalnya ya, biar kalian semakin paham. Oke, yang pertama ini, saya memiliki sebuah kubus ABCDEFGH, ini kubusnya ya, kubus ABCDEFGH. ABCDEFGH. Yang saya mau tanyakan adalah yang pertama, satu, titik yang terletak pada garis DC. Berarti garis DC terdapat titik apa saja? Ya, jawabnya adalah titik D dan hanya titik C. Selesai. Kemudian yang kedua, titik yang terletak pada garis jangan garis lagi, ganti bidang sekarang, pada bidang, ganti BDHF. Berarti titik-titiknya yang melalui bidang BDHF adalah titik ya, titik B, ada titik D, ada titik H, dan ada titik F ya. Jadi ada titik B, ada titik D, ada titik
H dan ada titik F ya. Lanjut, kemudian kalian lebih teliti lagi. Yang ketiga, garis EF sejajar dengan garis, ya, perhatikan EF ya, miring ke sini. Nah, dia sejajar dengan garis apa saja? Ya, yang pertama adalah garis AB, terus garis DC, lanjut garis HG. Selain itu tidak ada. 4. Kemudian garis BC berpotongan dengan, nah ingat, kalau berpotongan berarti ada titik yang melalui salah satu garis tersebut. BC, kita mulai dari B dulu, misal garis AB boleh, terus BD, lanjut BG, BF, BH ya, BE dan seterusnya, BD dan seterusnya. Terus untuk yang dari A, ada dari C, ada CG, CF, CE, CA, CD, CH dan seterusnya. Paham ya? Yang penting kalau berpotongan ada titik temunya. Yang kelima, kalau garisnya adalah bersilangan. Bersilangan berarti dia tidak ada titik temunya. Salah ada garis bersilangan, garis AB bersilangan dengan garis ya, AB di situ, berarti dia tidak boleh sejajar dan bertemu. Berarti kalau kalian ada yang menjawab AD itu jelas salah, dia bertemu. BC juga salah. Berarti AB akan bersilangan dengan garis yang pertama adalah CG. Dia tidak ada titik temunya ya. Terus ada lagi DH. AB sama dia tidak ketemu, juga tidak sejajar. Lanjut lagi, kalau dari EH juga tidak ketemu. FG juga tidak ketemu. Misal kalian mau bervariasi, peningkatan ilmunya dengan lagi, misal DG juga tidak bertemu, CH juga tidak bertemu, EG juga tidak bertemu, dan HF juga tidak bertemu. Itu berarti kalau garis tidak bertemu dan tidak sejajar maka garisnya bersilangan. Lanjut, saya punya gambar yang kedua. Adalah pertama, saya punya push ABCD ya. Soalnya ada yang pertama, tentukan bidang yang sejajar garis AB. Bidang sejajar garis AB. Yaitu bidang yang pertama adalah bidang DC, GH ya. Kenapa DCGH? Alasannya adalah AB dia sejajar dengan siapa kalau DCGH? Ya, DC. Kemudian sejajar dengan siapa lagi? EFGH. Kalau ditanya alasannya apa? Alasannya adalah AB sejajar dengan EF. Paham ya?
Lanjut, sekarang bidang yang kedua yang berpotongan dengan garis AB. Ingat, berpotongan berarti ada titik temunya ya. Maka jawabannya adalah kita mulai dari A dulu. AB akan berpotongan dengan bidang ya. Yang pertama ada A, D, H, E. Kuncinya adalah titik potongnya terletak di titik A. Lanjut, yang agak miring-miring, AFGD atau AD, GF itu juga berpotongan di titik A. Lanjut lagi yang melalui dari B berarti BC, FG. Garis AB berpotongan dengan BC, FG di titik B ya. Lanjut garis bidang BG, HD ini juga sama. Jadi kalau berpotongan ada titik pertemuannya. Dan masih banyak lagi bidangnya ya. Di situ kalau mau B mau dilanjutin ada BE, HC kan belum. Terus BFDH dan seterusnya. Ya, bidang yang berimpit. Garis AB ya. Berarti garis AB sama bidangnya itu sama. Terletak pada bidangnya ya. Yang pertama adalah ya kita menggunakan garis AB-nya pasti. Yang pertama ada garis AB, CD. Jelas di sini dia berimpit. Lanjut. AB, FE. Iya, dia berimpit. AB berimpit pada bidang AB, FE. Lanjut lagi. Masih ada AB. AB, GH. Sampai sini pasti kalian sudah paham ya, cuma ada ini. Cirinya kalau berimpit adalah AB-nya ini terletak pada bidangnya ya, ABCD. Lanjut yang terakhir. Ini saya punya kubus terakhir yang pertama. Kubus ABCDFGH. Soalnya adalah yang pertama bidang yang sejajar. Sejajar dengan bidang ABCD. Jawabannya bidang ABCD hanya akan sejajar dengan bidang ya EFGH. Setelah saya buat tambahan lagi, atau kalau bidang ABFE, dia akan sejajar dengan bidang ABFE depan ya. Maka sejajar dengan DCGH. Atau kalian mau tambahin lagi karena kreatif, BCGF. Dia akan sejajar dengan ADHE. Paham sampai sini? Lanjut sekarang yang kedua. Bidang yang berpotongan dengan bidang ABCD ya. Berpotongan berarti ada titik temunya. Entah itu 2 titik
ataupun satu titik saja. Maka yang pertama dia akan berpotongan dengan ABCD, berpotongan dengan yang pertama bisa A, B, F, E ya. Ada titik sekutunya atau titik temunya. Titik mana A, B, C, D? Ya A, B, ada titik temunya di garis AB. Lanjut A, B, C, D ya juga ada titik temunya di AB. Terus A, B, G, H. Masih ada lagi. Ini titik temunya adalah 2 garis ya. Kemudian ada 2 titik, maaf. Sekarang yang 1 titik aja. A, D, H, E ini juga berpotongan ABCD dengan ada ya P dengan 1 titik yaitu titik A. Lanjut lagi AF, G, D itu juga berpotongan di A. Dan lagi AC, G, E itu juga berpotongan di 1 titik. Lanjut yang dari B, ya yang pertama adalah BC, GF, dia berpotongan 1 titik. Terus BD, HF. Dan seterusnya. Oh, ada lagi. Nah itu. Paham ya sampai sini ya. Berarti kalau intinya kalau sejajar dia tidak pernah bertemu, jelas. Kalau berpotongan dia punya titik temu, sedangkan untuk yang bersilangan dia tidak sejajar dan tidak berpotongan dan tidak satu bidang. Semoga kalian semakin paham.